Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Sekarang sahabat, kita akan menggali-gali potensi-potensi yang ada di serpihan-serpihan kecil yang ada di mereka. Fenomena Yunfa, tetap di fenomena Yunfa. Baik bos, gini ya. Sekarang saya akan memberikan cuplikan-cuplikan TikTokan mereka dari awal sampai akhir, tapi tidak apa semuanya ya bos ya. Kemudian kita mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan sehingga kemudian kita bisa mengkaji nilai manfaatnya lah dari mereka gitu. Baik bos, pada awal-awal ngonten Bunda dan juga Mas Iyun, entah kenapa sikap mereka itu memang kocak, memang floor, terutama Bunda. Bunda ini memang kalau lihat dari TikTokannya memang periang dan sedikit polos sih. Sedikit polos, dan sama sih dengan Mas Yun, just sedikit polos juga, sehingga TikTokan mereka sepertinya mereka nggak berpikir, bukan nggak berpikir, saya tahu sih bahwa memang menjadi konsumsi publik, tapi entah kenapa ya obrolan mereka kemudian menjurus-jurus kepada calon suami ke pasangan ke dan seterusnya seperti itu. Tapi walaupun pada waktu itu memang mereka tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada beban, jadi tiktokannya hidup tanpa ada beban. Awal kali mereka ketemu dalam laman TikTok. Mas, Dalam. nanti kalau aku ke Jawa kita makan sambil menggembala sapi yo. Boleh. Nah, aku tuh suka sambil makan sama sapinya. Ya nanti kita buat video dulang-dulangan comboran sapi ya. Ya mau, tapi masnya makan tai sapinya ya. Bercanda aja sayang. Kemudian kita langsung tarik ke tengah. Bunda ini mulai menjaga sikap, mungkin merasa nggak enak atau apa kepada Mas Yun dan juga kepada fans Sobat Ngarik yang sudah mulai menyerbu mereka gitu, merasa nggak enak sehingga TikTokannya itu sedikit malu-malu, tidak seflor pada episode pertama itu, sedikit takut apa sehingga mereka mungkin agak sedikit menjaga diri gitu. Tapi jangan mesra-mesra mas, dia aku dirayu loh mas. Loh, enggak maksudnya kamu kalau marah gimana? Coba marah oh. Ya bunda bisa marah sama cintaku ya gimana? Gak bisa. Enggak, coba marah. Dulu mas, dulu kalau ini mereka nungguin kita. Enggak bertahan lama ternyata. Oh enggak bertahan lama yo. 10k. Iya. Kok berkurang? Wah, ini ajaib ini. Ajaib banget 10k loh. Mas kalau Kemudian di TikTokan selanjutnya, di TikTokan akhir-akhir gitu, hampir berakhir TikTokan mereka, Bunda ini kemudian mengeluarkan sikap aslinya yang kemudian dianggap sebagai ngeriok gitu. Kenapa kok dia mengeluarkan sifat aslinya? Karena sudah merasa nyaman terhadap orang yang dia temui, yaitu kepada Mas Yun. Sudah kenal, sudah akrab dan merasa nyaman. Oh, jadi benar-benar kamu udah lupain aku gitu maksudnya? Enggak itu loh. Hujan panas saja. Aku terjang untuk cari pakan sapi, jangankan untuk mencintaimu. Membelah lautan pun aku lewati kok. Gayamu mas, kemarin aku ajak ke Minang aja entah apa-apa ya, alasan kamu sapi lah, Samson lah inilah. Rumah sana lek ra duwe sangu terus rono. Manuk tok apa yo sae karo mara tuwa iki lho. Sehingga dia kemudian keluar sifat dirinya, sifat riangnya, sifat sok judesnya dan sebagainya itu keluar. Karena mungkin merasa sudah nyaman ngobrol dengan Mas Yun, nyaman sehingga dia sok cemburu dan sebagainya itu dengan Mas Yun dan sebagainya. Dia keluarkan emosinya yang sudah biasa dia lakukan setiap dia PK dengan orang-orang.
terutama kepada orang-orang yang memang dia dianggap sudah sangat dekat. Salah satu contoh di akhir-akhir ini kan ketika dia PK dengan Mas Roni, dia nggak malu. Kalau dia lagi sibuk, misal kayak lagi ngarit atau aktivitas yang lain, terus dia nggak balas chatmu, kamu kok ngereok? Kenapa? Alasannya apa? Nggak ngereok, bilang aja. Dia lebih banyak ke sapinya dibanding aku loh. ya, ya nggak ngono sih. Maksudnya kan emang itu pekerjaannya. Kalau dia nanti misal ini, dia bilang, kamu banyak manggungnya loh, daripada aku gimana? Tapi ketika dia PK dengan Bunda Hesti, Mami Hesti, dia agak sedikit malu-malu dengan mengatakan nggak bisa mengeluarkan riokannya. Kenapa? Karena mungkin masih agak segan kepada Mami Hesti. Sama dengan keseganan dia ketika konten dengan Mas Yun di pertengahan-pertengahan. Bentar. Kenapa kok bisa sakit itu? Kayak mana itu ya? Kurang kasih sayang. Yang kurang kasih sayang dia. Jadi kamu yang kurang memberi kasih sayang dong. Aku Bun. Aku Mami. Itu siapa? Aku bukan. Siapa? Dek. Halo Adek. Mau tidur ya, tidur sana. Jadi gimana? Kapan ke Surabaya ini kira-kira? Nanti kita. Oh ya, kalau ada event ya. Benar kan? Kalau ada event baru ke Surabaya. Aku takut nggak ada yang nonton karena nanti nggak ada yang hafal lagu kok. Aku tahu. Dan ketika dia juga konten dengan Mas Anas, Bunda ini mengeluarkan sikap judesnya, sikap ngerioknya keluar. Kenapa? Karena menganggap sudah Mas Anas itu sudah dia kenal dengan baik, Mas Roni sudah dia kenal dengan baik. Jadi mana yang sebenarnya ini? Si mengerti. Ini kemarin. Yang mana? Kamu jangan macam-macam sama Bunda ya, Nas ya. Nggak nyanyi Bunda nggak hari bisa ini. dipotong-potong omongannya. Bunda gak nyanyi hari ini, gak kerja. Jangan dialih-alihkan. Aku udah tahu ini. Apa namanya? Modus. Oh, modus ya. Kamu sering modus. Makasih ya. Salah sama ibu kau nih. Sering-sering kamu kayak gitu ya. Tidak, Bun. Iya, harus dikasih tahu yang mana sebenarnya sama dia nih. Mau Irsa, mau Linda, mau Badat, terang-terangan di sini, jangan kayak gitu. Anas masih kecil. Anas gak pacaran. Baik, dan juga terutama Mas Iyun. Dia sudah merasa nyaman ngobrolnya dengan Mas Iyun, sehingga sikapnya itu luar biasa. Ceplas-ceplos, ngeriok, marah-marah dan sebagainya gitu. Karena sudah merasa nyaman dengan Mas Iyun, dan Mas Iyun menanggapinya dengan cara santai gitu. Dan ketika TikTokan terakhir, Bunda dan Mas Iyun itu, Bunda sudah mulai reda, bahkan malu-malu, tersipu malu, sedikit ketawanya ditahan gitu, sampai kemudian ditegur oleh Mas Yun, ayolah ketawa kamu itu seperti biasa lagi lah, kayaknya kamu tertahan gitu. Kemudian Bunda mengatakan, saya takut dihujat oleh teman-teman sobat ngarit kalau ketawanya saya umpamanya seperti biasa, takut dianggap melecehkan dan sebagainya. Iya, dari tadi udah masuk, dari tadi. Kangen toh? Kangen lama gak live? Ya, Iya. Gak saya. aku takut ngomong di sini, Mas, nanti. Enggak. Nanti kalau anak-anak nyerang kamu lagi, nanti tak cari nih, tak glidonanin dia sih. Tapi saya rasa bukan hanya sekedar itu sih, tapi merasa bahwa ada perasaan ya malu-malu lah, masih malu-malu. Mungkin karena kalau di awal emosinya meluap-luap, sok judes dan sebagainya, dia karena merasa nyaman saja. Ya, mungkin merasa seperti teman gitu kan. Tapi kalau sudah kepada pasangan yang dianggap dambaan hatinya, yang masih belum jadi gitu, yang masih belum jadi benar gitu. Jadi perasaan untuk menjaga sikap itu pasti muncul. Ya pasti punya takut dianggap jelek atau apa, itu pasti muncul. Jadi Bunda itu mulai sudah
sedikit malu-malu, sedikit menahan emosinya dan sebagainya. Walaupun diantaranya sih alasan dia adalah takut dihujat oleh sobat ngarit yang lain gitu. Walaupun, tapi itu mungkin alasan diantaranya. Tapi alasan lainnya adalah mungkin dia sudah punya perasaan yang ya sedikit segan lah kepada Mas Yun, takut dianggap seperti apa dirinya. Kemudian di akhir-akhir ini kemudian kita mendengarkan informasi bahwa ngerioknya mulai lagi kepada Mas Yun. Karena sudah menganggap Mas Yun sudah miliknya gitu. Ngerioknya sudah mulai lagi dan Mas Yun tetap seperti biasa mengimbangi bunda itu dengan cara adem, ayem dan sebagainya. Oke, dari hal ini sahabat, apa yang bisa kita ambil nilai manfaatnya? Yang kita ambil nilai manfaatnya adalah saat kita punya pasangan yang suka ngeriok, dan bagaimana caranya kita bersikap. Ya kalau umpamanya kita mampu seperti Mas Yun luar biasa, dan mungkin bisa meredakan riokan-riokan mereka, kita dimarah-marahi, kita hanya diam, dijawab dengan senyuman dan sebagainya. Akhirnya jinak juga kok, seekor singa jiwa jinak juga. Dan apalagi kalau umpamanya kita sadar bahwa seorang wanita itu sama seperti halnya singa, Pak. Maksudnya apa? Singa itu bos walaupun bergurau, kadang-kadang masih mengeluarkan cakarnya. Kadang-kadang ya mencakar walaupun bergurau. Dan itu tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi tujuannya untuk mencari perhatian. Mungkin sampai di sini dulu, Bos. Diskusi santai tentang ya sedikit pemikiran orang baper, diterima atau tidak, anggap sebagai hiburan saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.